Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna ya ayyuhat talibat? Hal kullukunna bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah fi hadzal yaum al mubarak nahnu nastati an najtami maratan ukhra fi hadzal majlis al mubarak. La'alla Allah yubarik fi kulli ulumina wa fi kulli awqatina. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah fi hadzal yaum nahnu sanadrus maratan ukhra. Qabla an nadrus, hal kulukunna fahimtun madza akhadna fi liqa al-madi? Hal fahimtunna an dars al-madi? An babil ahkamil miyah. Alhamdulillah idza fahimtunna al-jami', insyaallah fi hadzal yaum nahnu sanadrus wa sanastamir ad-dirasah ila mahwa an-najasah wa anwa'uha. Mada sanadrus fi hadzal yaum? Nahnu sanadrus an ma huwa ta'rifun najasah. Wasani ma anwa'u an-najasah. Qabla an nadkhul ila anwa'in najasah, al-an nuridu an na'rif ma hiya an-najasah. An-najasah hiya al-qadharah allati yajibu 'alal muslim an yatanazzah anha kal-'adhirah wal baul. Idzan al-qasdu huna an-najasah itu suatu kotoran atau kotoran yang cara menghilangkannya itu dengan yang bagi kita sebagai muslim harus bisa menghilangkan najasah ini, yaitu wajib alal muslim an yatanazzah anha. Jadi wajib bagi kita sebagai muslim untuk menghilangkan najis ini dan mencucinya. Seperti halnya kal adhiroh. Adhiroh itu kotoran. Wal baul. Baul itu tahu kan? Kencing. Wan najasah tanqasimu ila itsnan. Al-awwal najasatul hissi wa tsani najasatul ma'nawi. Bagaimana sih najasatul hissi itu? Najasatul hissi yaitu najasah yang nampak, yang terlihat secara dohir. Dan najasatul ma'nawi itu najasah, najis yang tidak terlihat secara ain. Jadi tidak terlihat nampaknya, hanya secara maknawi, yaitu tidak bisa dilihat dengan ain, tetapi sudah tertera bahwa itu merupakan najasa. Di sini disebutkan, buka ya bukunya. Faminal ma'nawi ma warada fi qoulihi ta'ala innamal musyrikuuna najasun lahu. Surah At-Taubah. Az-zahir anna najasatal musyrikin najasatul ma'nawiyah wa laysat hissiyah. Di dalam Quran dijelaskan bahwa najasatul ma'nawiyah itu najisnya orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik itu najis tetapi tidak terlihat. Seperti halnya Allah melarang orang-orang musyrik untuk memasuki masjid. Kenapa? Karena masjid itu tempat yang suci yang tidak boleh terkena najis. Najis di sini yaitu orang-orang kafir. Jika halnya seperti kotoran ayam atau apa, mungkin terkadang ayam itu masuk ya. Tapi karena kotorannya itu najis, maka harus dibuang. Begitu juga dengan orang musyrikin. Orang-orang musyrik itu gak boleh masuk ke masjid, karena masjid itu tempat yang suci, maka dari itu orang musyrik harus dikeluarkan dari masjid. Begitu pula
Seperti halnya orang musyrik tidak boleh memegang Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yaitu kitab Allah yang suci, yang tidak boleh tersentuh oleh orang-orang najis. Nah, di sini pahamkan kaifa najasatul ma'nawi, yaitu najis yang tidak tampak, yang tidak bisa terlihat oleh ainul basor. Nah, di sini insya Allah kita akan membahas najasatul hissi, najis yang nampak. Jadi di kitab fiqh ini terdapat 5 bagian atau 5 anwa najasatul hissi. Yang pertama yaitu goitul adami wa bauluhu. Nah, yang kedua lu'abul kalb. Dan yang ketiga damul haid. Yang keempat lahmul khinzir. Dan yang kelima baulun warawatun malan yu'kal lahmahu. Nah, jadi yang pertama itu goitul adami wa bauluhu. Jadi kotoran manusia dan kencingnya. Jadi air kencing manusia atau air kencing seseorang atau kotorannya itu merupakan najis. Yang kedua yaitu lu'abul kalb. Araftuna lu'ab sahih? Al-lu'ab huwa air ludah atau air liur kalb, yaitu anjing. Nah, yang ketiga damul haid. Ada ma'ruf indakun sahih? Damul haid itu dam haid. Dan yang keempat lahmul khinzir. Nah, lahmul khinzir ini sudah tertera dalam Al-Quran kalau khinzir itu haram dan najis. Seperti halnya kalb. Kalb juga najis kan? Nah, khinzir sama. Dan yang kelima yaitu baulun warawatun malan yu'kal lahmahu. Jadi air kencing atau kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Jadi hewan itu seperti halnya binatang buas. Binatang buas tidak dimakan kan dagingnya itu. Nah, kotoran mereka itu najis dan tidak boleh bersentuhan dengan kita. Jika kita bersentuhan jika kita menyentuh kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya itu, maka kita harus mencuci tangan kita. Nah, insyaallah di sini kita akan bahas dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu goitul adami wa bauluhu. Nah, dilihat ya bukunya. Ammal ghaid fal hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna turaba lahu tahurun. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa idza wati'a ahadukum. Wati'a di sini artinya menginjak. Jadi jika salah satu dari kalian menginjak dengan bina'lihi dengan sandalnya al-adza kotoran, fa inna turaba lahu tahurun, maka cara membersihkannya itu bisa dengan tanah, karena tanah itu suci dan mensucikan. Nah, jadi di sini kesimpulannya jika kalian menginjak dengan sandal kalian, menginjak kotoran dengan sandal kalian, maka cukup cara membersihkannya itu dengan menggesekkan kedua sandal kalian atau salah satu yang terkena azza tadi, yang terkena kotoran tadi ke tanah yang sudah bersih, ke tanah yang bersih, bukan ke tanah yang kotor yang ada najisnya ya, tetapi tanah yang bersih. Maka gak usah repot-repot untuk mencuci sandal tersebut, tapi cukup dengan menggesekkan sandal kita ke tanah. Nah, ini diriwayatkan oleh rawahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi. Nah, di hadis Uhra juga ada wa haditsu Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadukum al-masjida falyaqlibna alaihi walyanzur fihi ma fa in ra'a khabasan falyamsahu bil ardi thumma liyusalli fihi ma. Nah, di hadis ini juga dijelaskan bahwasanya idza jaa ahadukum al-masjid falyaqlibna alaihi. Nah, jika ini hadis ini ketika zaman Rasulullah, kisah di zaman Rasulullah, bahwasanya Nabi memerintah para sahabat, jika kalian memasuki masjid,
atau mau sholat, melakukan sholat, maka sebelum sholat kalian harus membalikan sandal kalian, itu melihat waliyan durfihima, dan melihat kedua sandal kalian. Fa in ra'a khabasan, jika di telapak di bawah sandal kalian itu ada kotoran, falyamsahu bil ardi, maka gesekanlah ke tanah. Maka cukup dengan membersihkannya itu menggesekkan ke tanah yang bersih. Tsumma liyusalli fihima. Nah, sesudah bersih sandalnya, sudah digesekkan ke tanah dan bersih dari kotoran tadi, maka sholatlah dengan memakai sandal itu. Karena di zaman Nabi, masjid Nabi itu tidak ada keramik ya. Jadi mereka itu sholat di atas tanah langsung. Jadi mereka memakai sandal. Nah, wa ammal baul fal hadits Abi Hurairah wa Anas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara an yuraqa ala baulil a'rabi dhanubun minal ma. Nah, di sini ini menjelaskan tentang baul ya. Di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk yuraqa, amaro an yuroko, untuk membasuhkan yasubul ma, ke tempat yang sudah terkena najis, yaitu ada seorang sahabat, orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy itu orang yang jahiliyah ya, yang tidak terlalu tahu tentang ilmu. Jadi dia itu kencing di masjid. Nah, kemudian para sahabat diperintahkan oleh Nabi untuk membasuhkan satu ember air untuk membersihkan najis atau sisa bekas kencing orang Baduy tadi. Jadi di sini cukup membersihkan, karena orang Baduy tadi kencing di dalam masjid, dan masjidnya Nabi itu masih tanah dan belum ada keramiknya. Jadi cukup untuk membasuhkan satu ember air. Tidak perlu mengangkat tanah atau membuang tanah yang sudah terkena najis tadi, karena dengan membasuhkan air, insya Allah tanah tersebut sudah bersih kembali, sudah suci kembali, dan sudah bisa digunakan untuk salat kembali. Nah, jadi Rasulullah tidak memberatkan atau tidak merepotkan kita untuk menggali tanah yang tadi yang sudah terkena air kencing ya, yang sudah terkena najis. Jadi cukup dengan membasuhkan air saja, karena insya Allah kalau sudah kering tanah tersebut sudah suci kembali. Nah, di sini juga wa yustatna min dalikal baul as-sabi ar-radhi'. Akan tetapi di sini ada pengecualian najis air kencing sobi, yaitu anak kecil yang masih menyusui, yaitu bayi yang masih dalam susuan ibunya. Fa innahu yakfi fihi rish. Jadi kalau bayi yang masih dalam susuan ibunya, air kencingnya itu tidak perlu dibasuh atau dicuci, kan, tetapi cukup dengan memercikan air ke baju kita yang terkena air kencing anak tadi. Akan tetapi di hadis dijelaskan yugsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulam. Akan tetapi ada perbedaan antara air kencing bayi perempuan dan air kencing bayi laki-laki. Di mana perbedaannya? Nah, di cara mensucikannya itu, membersihkan najisnya itu, kalau air kencing anak perempuan itu harus dicuci. Jadi baju kita harus dicuci, tidak cukup untuk memercikan air doang. Nah, akan tetapi jika sobi atau anak kecil, bayinya laki-laki, cukup dengan memercikan air ke sebagian baju kita yang terkena kencing tadi. Nah, ada perbedaannya, karena katanya kalau air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan itu, air kencing bayi perempuan lebih syadid, baunya itu lebih menyengat dari air kencing laki-laki. Nah, fahim tenal jami'. Nah, di sini mari kita lanjut ke nomor 2, yaitu lu'abul qalb.
Di hadis dikatakan, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilahu sab'an. Nah, di sini jika ada anjing yang meminum dari inak kalian atau dari wadah kalian, baik itu ember atau mikrofah, falyaghsilahu sab'an, maka cucilah dengan 7 kali cucian. Nah, di riwayat lain dikatakan, wa ma rawahu Muslim wa Ahmad tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a maratin ulahunna biturab. Nah, di riwayat lain juga dikatakan, tuhuru ina'i ahadikum, maka sucinya wadah kalian atau ya tadi ya berupa ember atau mikrofah, idza walagha fihi al-kalbu, yang sudah dijilati oleh anjing, an yaghsilahu sab'a marat ulahun nabi turab. Jadi mencucinya itu 7 kali dan di antara yang ketujuh ini harus memakai tanah. Nah, jadi cara mensucikan wadah kita dari kotoran anjing atau dari lu'ab anjing, air ludah anjing. Jadi kita harus mencucinya 7 kali dan harus dibarengi dengan tanah. Nah, sebaiknya menggunakan tanah itu di penyucian yang pertama. Nah, fahimtuna. Al-an namdi illa asalith mahwa yaitu damul haid. Nah, damul haid li hadithi Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haid kaifa tasna faqala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahahu thumma tusalli fihi, muttafaqun alaihi. Nah, di sini hadis Asma ya. Jadi ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang perempuan atau sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka dia itu berkata, ihdana yusibu thawbaha min damil haid kaifa tasna. Di antara kami ada yang terkena dam haid di bajunya, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi ada dam haid yang menempel di bajunya. Maka kalau Rasulullah faqala tahuttuhu, yaitu maka garuklah dam tadi atau darah yang tadi. Cara menghilangnya itu dengan menggarukkan dam tadi, summa taqrusuhu bil ma, kemudian menggaruknya dengan air. Nah, yang pertama itu menggaruknya saja tanpa air, dan yang kedua menggaruknya, membuangnya itu dengan air. Tsumma tandahahu, tsumma tandahahu yaitu mencucinya. Jadi kita sesudah menggaruk, kemudian menggaruknya dengan air, kemudian mencucinya, tsumma tusalli fihi, maka kalau sudah dicuci, sudah bersih, jadi kita boleh menggunakan baju tersebut buat kita sholat. Jadi baju tadi udah suci ya, karena sudah terhilang dari najis. Nah, ar-rabi' al-an wa huwa lahmul khinzir. Ma huwa lahmul khinzir? Nah, di sini dijelaskan sudah tertera dalam Al-Qur'an di qaulihi ta'ala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun. Nah, di sini digaris bawahi ya, aulah mahinzirin fa innahu rijsun. Nah, di sini sudah jelas bahwa lahmul hinzir innahu rijsun, ay najis. Jadi daging babi, baik itu yang masih mentah, yang sudah matang, masih saja najis. Jadi kita tidak boleh memakannya, tidak boleh bersentuhan dengan babi, dengan daging babi, karena babi itu sudah haram dan tidak boleh dimakan. Jadi kita harus jika kita terkena babi atau daging babi, harus langsung mencuci tangan kita atau sesuatu yang bersentuhan dengan kita. Nah, yang kelima yaitu baulun warawatun malan yu'kal lahmahu. Nah, jadi di sini seperti halnya hewan yang tidak dimakan apa? Yang tidak dimakan dagingnya seperti halnya harimau, buaya, terus keledai.
Nah, itu kan dagingnya tidak dimakan ya. Jadi kotoran mereka itu haram, ya kotoran mereka itu najis. Kita tidak boleh bersentuhan dan harus langsung mencuci tangan kita. Nah, di hadits Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fawajadtu hajaraini wa tamastu thalitha falam ajidhu fa akhadtu rawthata fa ataituhu biha fa akhadha al-hajaraini wa alqara rawthata wa qala hadza rijsun. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwa Ibnu Mas'ud, ini dari hadis Ibnu Mas'ud ya, ata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita. Jadi waktu itu Rasulullah sedang buang kotoran atau buang air besar ya. Fa amaroni an atiyahu bi thalathati ahjarin. Jadi di waktu itu tidak ada air, maka Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mencari 3 batu. Nah, fa wajadtu hajaraini, maka Ibnu Mas'ud mendapatkan 2 batu, hanya mendapatkan 2 batu. Wal tamastu atsalita falam ajidhu, kemudian dia mencari batu yang ke-1 lagi, tetapi dia tidak menemukan batu tersebut. Fa akhadtu rawthata fa ataituhu biha, kemudian dia menemukan kotoran hewan yang sudah kering, yang sudah menggumpal, dikira yang kayaknya itu batu, padahal dia tahu bahwa itu kotoran hewan, dan tetapi dia tidak tahu bahwa kotoran hewan itu najis. Summa fa akhadha al-hajaraini wa al-qarawthata, kemudian ketiga itu yang 2 batu dan yang 1 kotoran, Ibnu Mas'ud memberikannya kepada Nabi. Akan tetapi Nabi hanya menerima 2 batu tadi dan membuang kotoran yang 1 tadi. Kenapa? Karena qala Rasul hadza rijsun, ini adalah najis meskipun sudah kering, karena ini kotoran, maka ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, dan kotoran ini najis. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah Ibnu Huzaimah wa zada fi riwayah, dan ada di riwayat lain innaha riksun, sesungguhnya yang 1 tadi itu adalah najis. Innaha rawthatul himar. Nah, ini adalah kotoran keledai. Keledai tidak bisa dimakan kan dagingnya, maka kotoran ini adalah najis. Alhamdulillah. Qad intahaina. Jadi dalam pembahasan ini kita telah membahas tentang apa arti najasa, ma huwa najasa, wa anwa'un najasa. Dan anwa'un najasa nakahum sahih. Al-awwal ghaitul adami wa bauluhu, wasani lu'abul kalb, wasalis damul haid, warabi lahmul khinzir, wal khamith baulun warawathun malan yu'kal lahmahu. Nah, alhamdulillah. La'alakunna fahimtunna madza alqaitu fi hadzal liqa. Yang mohonnya dihafal apa arti najasa dan apa sih anwa'uha, dan beberapa anwanya kalian hafal di rumah. Ghaitul adami wa bauluhu lu'abul kalb, dan salah satu hadis dari anwa yang tadi ya, coba kalian hafal dan pahami dengan betul-betul. Ya, alhamdulillah, di kesempatan ini laqad intahaina. Jazakumullahu khairan jaza. Barakallahu fikunna la'alakunna fahimtunna madza alqaitu wa la'alallahu yubarik fi kulli ulumina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hayya nakhtim dirasatana bi qiraatil hamdalah wa du'a kafaratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.